Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman semuanya. Sebelum saya menjelaskan penelitian saya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rifki Mulfianda dengan nomor BP 2101092067. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan penelitian saya yang berjudul Sistem Informasi Peminjaman dan Pengembalian Perpustakaan Balai Bahasa berbasis web menggunakan framework Laravel. Selanjutnya saya akan masuk ke latar belakangnya terlebih dahulu. Alasan saya memilih penelitian ini yaitu dikarenakan perpustakaan Balai Bahasa ini masih menggunakan sistem yang manual dan terdapat terjadinya permasalahan seperti pengolahan buku, peminjaman buku, dan pengembalian buku. Perpustakaan Balai Bahasa Sumatera Barat ini perlu dikelola dengan baik untuk memberikan pelayanan optimal kepada anggota, petugas perpustakaan, dan pemimpin. Pelayanan yang baik mencangkup kemudahan anggota dalam mendapatkan sistem informasi dengan cepat dan akurat. Selanjutnya kita akan masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana merancang sistem informasi peminjaman dan pengembalian buku pada perpustakaan Balai Bahasa Sumatera Barat menggunakan framework Laravel. Yang kedua yaitu bagaimana sistem informasi peminjaman dan pengembalian buku yang dapat memudahkan pegawai dalam pengolahan data dan pembuatan laporan tentang proses yang sedang berjalan dan menghasilkan informasi yang detail dan mempermudah pegawai dalam mengolah data. Yang ketiga, bagaimana mengimplementasikan sistem peminjaman dan pengembalian buku sebagai media elektronik di kalangan masyarakat tertentu. Yang keempat yaitu bagaimana dampak implementasi sistem informasi perpustakaan Balai Bahasa Sumatera Barat berbasis web menggunakan Laravel. Selanjutnya yaitu kita akan masuk ke tujuannya. Tujuan yang pertama yaitu merancang sistem informasi peminjaman dan pengembalian buku pada perpustakaan Balai Bahasa Sumatera Barat menggunakan framework Laravel. Yang kedua, membuat sistem informasi peminjaman dan pengembalian buku dan memudahkan pegawai dalam pengolahan data dan pembuatan laporan, menyediakan informasi detail guna kemudahan pengolahan datanya. Yang ketiga yaitu mengimplementasikan sistem peminjaman dan pengembalian buku sebagai media elektronik di kalangan masyarakat sekitar. Yang keempat, menampilkan bentuk data input, output, dan proses yang ada pada sistem peminjaman dan pengembalian buku pada perpustakaan Balai Bahasa Sumatera Barat. Selanjutnya manfaat. Manfaat yang pertama yaitu memudahkan pegawai mengakses data peminjam dan pengembalian buku. Yang kedua, dapat memberikan notifikasi kepada pengguna mengenai keterlambatan pengembalian buku dan memastikan buku kembali tepat pada waktunya. Yang terakhir yaitu sistem ini dapat menghasilkan laporan dan statistik mengenai penggunaan perpustakaan dan membantu pengelola untuk membuat keputusan yang lebih baik. Selanjutnya masuk ke bab 2. Yang pertama yaitu ada kajian pustaka. Perpustakaan Balai Bahasa Sumatera Barat ini telah memanfaatkan sistem informasi meskipun belum terintegrasi dengan baik. Berbagai masalah yang muncul dalam sistem manual seperti penyimpanan data yang tidak terstruktur. Yang kedua, pelayanan tidak sirkulasi, dan kesulitan manajemen dalam pengembalian dan pengembalian buku. Dikarenakan minimnya informasi dan penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi kerja perpustakaan tersebut. Selanjutnya yaitu konsep dasar sistem yang akan dirancang. Proses peminjaman buku berbasis web menggunakan Laravel melibatkan langkah-langkah seperti menampilkan daftar buku, memberikan formulir peminjaman yang terintegrasi dengan validasi, menyimpan informasi peminjaman ke dalam database, serta menyediakan peminjaman ke dalam database, serta menyediakan fungsionalitas untuk melihat status peminjaman dan mengelola data buku. Proses pengembalian buku berbasis web menggunakan Laravel melibatkan langkah-langkah seperti penggunaan menavigasi ke halaman pengembalian, mengidentifikasi buku yang akan dikembalikan, mengisi formulir pengembalian dan informasi yang relevan,
dan mengonfirmasi proses pengembalian. Sistem ini secara otomatis memperbarui status peminjaman di database, menghitung denda jika diperlukan, dan memberikan notifikasi kepada pengguna. Selanjutnya yaitu unsur-unsur perencanaan aplikasi. Yang pertama yaitu MySQL, sebuah program database server yang mampu menerima dan mengirim data ke server. Yang kedua yaitu ada PHP, yaitu bahasa pemrograman yang diletakkan di server dan seluruh prosesnya dikerjakan oleh server dan hasilnya dikirimkan oleh klien. Yang ketiga ada SMPP. SMPP ini memiliki beberapa paket yang diantaranya yang pertama itu ada Filezilla, MySQL, Apache, dan lain-lain. Yang keempat ada database. Database ini bisa disebut dengan basis data. Merupakan gabungan data yang tersimpan secara sistematis di dalam perangkat komputer. Yang kelima ada Laravel. Laravel ini yaitu sebuah framework PHP untuk menggabungkan website dinamis. Yang terakhir ada pemodelan sistem. Yang pertama menggunakan flowchart. Flowchart adalah diagram alur yang menampilkan langkah-langkah pengambilan keputusan dalam suatu program yang dihubungkan dengan garis dan atau tanda panah. Yang kedua ada UML. UML ini adalah suatu metode dan pemodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. Yang ketiga ada Entity Relationship Diagram yang disebut dengan ERD, yaitu bentuk diagram yang menjelaskan hubungan antar objek data yang mempunyai hubungan antar relasi. Sekian presentasi penelitian dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.